Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng lagi dengan saya AA Organik, AA Petani Semi Organik. Sekarang AA mau bikin pupuk NPK ya. Pupuk NPK dengan bahan-bahan yang sangat sederhana tapi yang banyak manfaatnya. Dimana bahan-bahan ini ada air ya, kita siapkan dulu. Ini pakai air leri. Ini pelepah batang pisang ya, batang pisang yang masih muda dikupas, yang hijaunya dibuang, kita ambil yang di dalamnya aja, yang putih, lalu dipotong-potong, lalu ini ditumbuk ya, tumbuk seperti ini juga nggak apa-apa. Ini pelepah kelapa ya, ini maksud saya pelepah kelapa yang muda, dikupas kulitnya, kita ambil tengahnya. Yang ini pelepah batang pisang dan bonggol pisang ya, ini dari dedaunan ya, dedaunan yang banyak kandungan unsur haranya, dimana kandungan unsur hara itu sendiri ada yang mengandung N, ada yang mengandung P, dan ada yang mengandung K. Contohnya semacam kipahit ya, kipahit itu banyak kandungan unsur haranya. Ini saya pakainya pakai kangkung ya, pakai kangkung. Terus ini buah maja ya, buah maja. Kalau buah maja itu dominannya ke N ya, ke N. Ini kangkung ke N, ini ke P, batang pisang dan pelepah pisang. Dan ini pelepah kelapa ya, ini kandungannya K. Kalau nggak ada ini pelepah kelapa susah, misalkan kita bisa diganti dengan serabutnya ya, serabut kelapa itu bisa dijadikan pupuk KCL, serabut kelapa. Kalau ini bahan-bahan ini nggak ada, tinggal kita mencari tumbuhan yang misalkan kita butuhnya kandungan P, tinggal kita mencari tumbuhan yang kandungannya P sebagai penggantinya. Jadi kalau ada yang bikin NPK itu berbeda-beda bahannya, itu wajar-wajar saja ya, karena setiap tumbuhan itu ada kandungannya. Misalkan itu nggak pakai ini nggak pakai ini, tapi itu yang dipakai tetap aja kandungannya gitu ya. Terus gula merah ya yang udah dicairkan. Ini gula merah yang udah dicairkan, dan ini M4 ya, M4. Untuk takarannya kita usahakan berimbang ya, takarannya kita berimbang aja gitu. Ini belum di blender ya, kita kupas dulu. Setelah buah majanya kita kupas ya, kita masukkan. Ini ngupasnya caranya itu ya, pakai ini biar nggak sakit tangannya. Buah maja ini sendiri sebetulnya bukan hanya untuk pupuk ya, untuk mengatasi hama juga itu bisa. Sama halnya dengan ini daun bandotan ya, ini bisa untuk pupuk N ya, ini kandungannya N, rumput liar nih, bandotan ya namanya, bisa dijadikan pupuk N, dan juga bisa dibikin buat pestisida nabati untuk mengatasi hama.
cuman beda cara mengolahnya antara untuk pupuk dan bikin untuk pesnam. Ini buah maja saya bikin buat pupuk ya, bukan buat hama. Setelah semuanya siap, kita tuangkan dulu ya. Pertama kita tuangkan ini molase yang udah dicairkan ya. Gula merah maksudnya, ini pengganti molase. Lalu M4 ya. Lalu masukkan pelepah kelapa ya, pelepah batang kelapa yang muda. Masukkan. Lalu masukkan. Ini jangan dulu semua ya, takut kepenuhan. Lalu kita aduk ya. Ini tadi gula merahnya itu 1 rapat ya, 1/4. Gula merah 1/4 kilo, dan M4 nya tadi sekitar 150 ml. Aduk terus ya, kelamaan. Ini kalau bikin ya, kalau misalkan bahannya nggak ada, jadi kita tinggal cari aja di pencarian Google ya. Cara mencarinya, misalkan kita butuh kandungan N, kita carinya caranya tanaman yang mengandung unsur N, maka di situ akan ada ya nanti juga. Jadi nggak harus kita bikin itu bahannya sama, yang penting bahannya beda juga, yang terpenting itu kandungannya, karena yang kita bikin itu kan yang dicari itu kandungannya, unsur haranya. Jadi masalah bahan itu nggak harus sama, yang terpenting kandungan yang ada di bahan tersebut ya. Ini untuk dosisnya per tangki sekitar 150 sampai 200 ml ya per tangki. Setelah selesai kita tutup ya, tutup rapat, ditaruh di tempat yang kering, yang enggak kesinaran matahari. Usahakan setiap 1 hari 1 kali atau 2 hari 1 kali itu tutup dibuka. Ini untuk membuang gas ya. Itu digunakan, ini fermentasi selama 2 minggu. Ini cara bikin NPK. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkhasiat. Rupanya cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.